Putu Puswati Kula. Saya owner dari Yayasan Sati Bali, Pondok Kasih Puspa Autism, yang berlokasi di Jalan Kenaro nomor 2, Peguyangan, Denpasar. Saya seorang ibu rumah tangga biasa yang kebetulan mempunyai basic menjadi seorang guru umum. Saya menjadi guru umum selama beberapa tahun di sebuah sekolah swasta di Denpasar. Saya melepaskan keluar dari guru umum dan masuk ke sebuah yayasan berkebutuhan khusus juga di dekat rumah saya. Dari sana hati saya tergerak untuk lebih fokus melayani anak-anak spesial autis. Pada tahun 2013 saya bekerja di sebuah yayasan berkebutuhan khusus. Dari sana dari sana awal ketertarikan saya tentang dunia spesial. Saya tidak ada basic tentang psikologi tidak. Saya hanya seorang guru umum. Dan kebetulan saya mengajar di sebuah SMK di Denpasar. Jadi saya karena saya juga seorang ibu rumah tangga, pembelajaran tentang autis, jadi saya aplikasi. Awal dari totalnya saya di dunia spesial dari tahun 2015 dengan dibantu oleh beberapa relawan dari komunitas-komunitas anak-anak yang tidak pernah tersentuh terapi, saya persilahkan untuk menjalani terapi gratis di rumah saya. Awalnya kecil-kecilan itu saya jalani selama 3 tahun dengan memberi mereka terapi belajar gratis dan membentuk kelompok kecil. Di sanalah awal mula berdirinya yayasan spesial. Yayasan saya didukung oleh orang tua spesial yang memang sangat support dengan kegiatan saya. Dari orang tua, tentunya dari ibu saya yang memberikan lahannya dari adik saya untuk digunakan sebagai tempat terapi belajar autis, di samping suami saya sendiri yang support secara finansial, karena terus terang karena anak-anak seperti yang saya asuh kebanyakan dari keluarga yang kurang mampu. Selama 3 tahun ini suami saya yang support untuk ininya. Ya, saya gaji beberapa orang guru. Setelah berdirinya yayasan, saya memberanikan diri untuk membuka sekolah terapi belajar. Kalau sekolah kan ininya lahannya nggak cukup ya, rumah belajar gitu. Jadi beberapa orang tua yang mau menitipkan anaknya sampai sore, dari sanalah saya bisa membiayai guru-gurunya yang mengajar sekolah pagi. Jadi masih subsidi silang. Ya, astung karo dari ibu saya yang support dan adik-adik saya, suami juga. Jadi dari pihak suami saya semuanya turun sekarang bergerak di sini mendukung kegiatan saya, anak-anak semua. Kalau kami guru terapis tidak berhak untuk memvonis anak itu autis atau tidak, walaupun kami paham. Yang berhak untuk memvonis anak itu autis atau tidaknya adalah seorang dokter tumbuh kembang anak. Kami hanya selaku terapi. Dia boleh melakukan terapi belajar dimanapun itu, sesuai dengan kemampuan orang tua tentunya ya, diarahkan oleh dokternya masing-masing. Kalau kami di sini pembelajaran. Kalau di sekolah kami di Pondok Kasih, kami lebih ke bina diri. Anak spesial kami, satu anak dengan anak lainnya itu beda-beda nih, pembelajarannya berbeda-beda. Anak satu dengan anak lain materi beda. Ada yang baru masuk sini harus melewati terapi individu karena tidak bisa duduk diam. Kami ajarkan untuk duduk diam, fokus seperti itu dulu. Setelah itu dia proses, dia baru bisa ke pembelajaran kelas pagi. Materinya pun materi anak satu dengan anak yang lain beda.
saya kelompokkan sesuai dengan ininya mereka, pembelajaran mereka, materi yang mereka. Ada yang anak dasar, anak yang baru belajar duduk, diam. Ada yang ada anak yang baru belajar memegang pulpen, mengenal warna, yang seperti itu, yang dasar-dasar banget dulu yang kita ajarkan. Setelah itu proses. Rumah belajar Pondok Kasih Puspa Autism berdiri tahun 2015. Seiring berjalannya waktu, karena beberapa anak sudah datang untuk belajar dan terapi di tempat kami, itu kami gratisan selama 5 tahun. 2018 atas support dari orang tua siswa kami, berdirilah sebuah yayasan dengan akta notarisnya. Nama yayasan kami adalah Yayasan Sehati Bali, yang memang memfokus untuk membantu anak-anak yang berkebutuhan khusus, terutama autis, biar kita bina biar lebih mandiri. Latar belakang yayasan ini memang didirikan untuk visi misi kami memang membantu meringankan orang tua berkebutuhan khusus dimanapun berada, ini mengutamakan anak ini biar bisa mandiri dulu, biar sedikit meringankan beban orang tuanya, tidak terlalu tergantung dengan orang lain. Kalau sesuai dengan visi misi berdirinya yayasan, karena saya dulu seorang guru terapi autis, saya lihat mahal banget dan tidak semua orang yang mempunyai anak spesial mampu untuk terapi, untuk sekolah. Jadi saya hanya sekedar meringankan apa yang bisa kami bantu, seperti itu. Kalau terapi di sini ya tergantung, kalau memang anak itu dari keluarga yang kurang mampu akan kami bantu, tapi dia mengikuti proses terapi individu dulu, sehabis itu baru bisa ke kelas, kelas paginya. Latar belakang guru terapis saya adalah memang basicnya guru mereka. Seperti saya memang basicnya guru. Di Pondok Kasih kami hanya mempunyai 2 orang guru terapis sementara ini, karena yang lain kami sebut pronter, asisten kami. Memang pendidikannya berbeda-beda. Sementara yayasan ini masih kami subsidi silang. Untuk sorenya saya membuka TPA untuk mengcover kegiatan pagi, karena di pagi saya harus membantu anak-anak yang kurang mampu yang untuk terapi, biar kami bisa untuk membayar guru terapisnya. Jadi untuk sore kami subsidi silang untuk menggaji guru pagi. Di samping kami juga mengandalkan donatur-donatur yang baik hati, yang peduli kegiatan kami. Agak susah paham dunia kami karena anak-anak kami tidak sakit, anak-anak kami sehat semua, tapi hanya perilaku dan sensoriknya yang berbeda, perlu penanganan khusus. Anak-anak yang kami asuh di sini, yang belajar terapi di sini, terdiri dari anak-anak yang Down syndrome, speed delay, ada juga anak yang autisnya lebih banyak ya daripada anak-anak yang Down syndrome atau speed delay yang lain. Kalau yang suka tantrum kita memang ini bedakan, karena anak-anak seperti ini cenderung meniru, jadi kelasnya harus dipisah. Itulah yang akan kami siapkan untuk anak-anak yang sering tantrum. Tantrum itu ngamuk, tantrum itu disebabkan oleh mungkin faktor makanan, bisa lebih spesifik sih ke faktor makanan. Ada memang dia maunya nggak kita paham gitu, seperti itu Pak. Kalau yang di sini anak-anaknya lebih menengah ke bawah ya. Yang ada yang memang tidak pernah tersentuh terapi, kami dengan informasi dari beberapa relawan atau komunitas, kita survei ke rumahnya, kita tawarkan seperti itu. Jadi kita masih ada juga jemput bola, asal dia mau untuk datang ke tempat kami welcome.
Sabaran itu relatif Pak, semua ada tekniknya. Kalau benar-benar marah sih enggak Pak, kami di sini tegas. Benar-benar marah enggak. Tegas, kasihan mereka, kan memang kita sadari bahwa itu anak itu memang perlu penanganan spesial. Jadi ngapain kami marah-marah, atau juga kembali ke kami juga, kami yang kena efeknya. Lebih baik tangani sebisanya, itu ada step-stepannya, tingkatannya. Kalau kami di sini lebih ke tegas, belajar muka tegas seperti itu. Kami mengajari juga anak-anak kami calistung. Di sini ini apa namanya? Kalau anak itu sudah mampu untuk paham untuk instruksi, kami ajarkan baca tulis, seperti pegang pulpen itu awalnya, membuat lingkaran, stretching seperti itu, baru dia ini. Kalau sekolah kami lebih memfokuskan ke bina diri, Bang. Orang tua di sini lebih menginginkan anaknya mandiri. Contohnya memakai baju sendiri, pakaian sendiri, tak paham iya dan tidak perbuatan itu dilakukan. Nah, seperti menyapu, membuang sampah pada tempatnya, habis makan dia cuci piring, habis itu dia gosok gigi seperti itu, atau merapikan tempat tidurnya. Orang tua sekolah kami lebih menginginkan hal yang seperti itu. Kalau itu dia bisa baca tulis atau yang lain, itu bonus besar. Kalau itu sampai ini anak-anak kami paham baca tulis walaupun dengan terbata-bata, lagi diulang bolak-balik, kita kayak sarjana, kayak S2 dah jadinya. Berdemen saja. Aktivitas. Nah, kalau pagi anak-anak datang jam 8, mereka belajar agama. Untuk yang Hindu ke Hindu, Kristen ke Kristen, Islam ke Islam. Jadi dalam agama Hindu mereka belajar memakai kaman sendiri, ada yang masih diarahkan, ada yang udah bisa seperti itu. Mereka belajar banten, mempersiapkan sarana upacara gitu Pak. Kalau yang Muslim lebih ke ini huruf itu apa namanya itu? Ya yang itulah, lebih Muslim lebih ke belajar agamanya mereka, kayak sholat yang seperti itu diajarkan oleh guru kami yang Muslim seperti itu. Habis pelajaran agama kita senam di sini, anak-anak belajar meniru. Habis senam kita berbaris sebentar, baru ke kelas masing-masing. Setelah belajar mereka makan. Di tempat makan kita ada beberapa anak yang nggak bisa makan, kita ajarin untuk makan biar tidak selalu diladeni oleh orang tuanya. Kita ajari, arahkan. Ada yang belajar mengarahkan, ambil tempat alat-alat makannya, mencuci piringnya setelah mereka selesai makan, menyapu lantainya kalau makanan itu berserakan, lalu membuangnya ke tempat sampah. Habis itu mereka melakukan gosok gigi seperti itu yang memang kami inikan sekali. Itu sampai jam 12. Selebihnya kita juga ada pelajaran bina diri. Contohnya membersihkan tempat tidur, melepas spray, memasang spray, melepaskan sarung bantal, memasangnya kembali, menyapu seperti itu. Ada. Kita sering bepergian keluar. Sebelum corona ini kita cari teman-teman donatur yang mau peduli dengan kegiatan kami. Kita pergi keluar pun itu termasuk pembelajaran, karena beberapa anak sensoriknya kan beda. Dia tidak senang dengan di keramaian, tidak berani dilihat orang. Itu juga kami proses sebelum kita melakukan outbound pergi ke tempat rekreasi. Kami terlebih dahulu di tempat-tempat sekitar kami biar anak-anak paham. Ngajarin juga yang seperti itu. Kalau keluar tuh berarti pengawasannya lebih ketat, ya. Kita ajak volunteer teman-teman yang peduli dengan kegiatan kami. Kalau kami secara langsung aja ya. Kalau ke taman kota kan karena kita udah sering ya. Ya, jadi kita anak-anak udah paham ini taman kota, jadi kita akan memfokus di sana aja. Contohnya cuma main lempar bola, mengambil bola seperti itu. Nah, anak-anak yang kami harapkan di sini adalah
mampu mandiri dan sedikit meringankan beban orang tua. Contohnya di rumah, seandainya orang tuanya mencuci piring, dia paham itu lo perlu dibantu, ada piring kotor dia harus cuci. Nah, orang tua kan senang tuh. Nah, samping itu mungkin dia bisa melipat baju. Seandainya orang tuanya pas mencuci atau menyetrika, anak bisa bantu dari melipat atau membalikkan pakaian. Bagi yang Hindu ya setidaknya dia bisa muspe dengan tenang, tahu itu namanya alat sembahyang bagaimana, itu aja. Kalau dukanya seorang guru torpis dimanapun berada, seandainya pembelajaran atau materi belajar terapi yang kita berikan mentok di sana aja, mentoknya tidak bisa, anak tidak paham lebih lanjut, itu kita sedihnya luar biasa, greget ya, nggak bisa. Tapi kalau anak itu sudah mampu sedikit aja, kita senangnya udah kayak S2, seneng. Anak itu minta kita instruksikan, Bunda minta gelas, anak kasih gelas, minta pulpen, kasih pulpen, dia paham, senengnya luar biasa. Ada seorang anak yang kebetulan selama beberapa tahun diasuh oleh bapaknya dan pacar bapaknya. Ibu kandung anak ini, mereka masih terikat pertalian keluarga, pernikahan sebenarnya. Ibunya merantau ke Australia, merantau ke sana, dia tetap memberikan biaya untuk anaknya tanpa disadari oleh ibu kandungnya kalau bapaknya sudah beda. Biaya terapi yang dikirimkan oleh ibunya disalahgunakan. Jadi anak ini selama hampir bertahun-tahun tidak pernah tersentuh yang namanya terapi. Baik itu terapi wicara, terapi perilaku, nggak pernah tersentuh sampai ibunya pulang kembali dan anak itu tidak ada, rumah terjual. Nah, ibu kandungnya bingung mencari putranya karena kenapa ibu ini berangkat? Karena anaknya autis dan perlu biaya banyak gitu. Sedangkan bapaknya tidak bekerja, berangkat ibu itu ke Australia. Tetapi anak ini diajak berpindah-pindah oleh orang tua dan pacarnya. Nah, kesinilah dia karena melihat di mungkin dia cari di mana tempat ini ada. Mereka bertiga, anak itu, pacar bapaknya dan bapaknya. Bapak ini sama sekali, awal ketemunya, bapak ini sama sekali tidak mengakui anaknya. Bapaknya ini bilang sama pasangan ini bilang, anak ini ditinggal oleh seorang yang kos di sebelahnya. Kalau saya pribadi tidak mempermasalahkan yang seperti itu kan dia yang punya, ya saya fokus ke anaknya. Saya minta orang tuanya ini untuk menyiapkan KK, KTP, identitas masing-masing karena bapak dan pacarnya ini kan masih kumpul kebo. Saya takut juga kan, saya biar tahu identitas aslinya. Saya dapat identitas aslinya, anaknya tetap saya terapi, tetapi mungkin ini kurang tahu saya, tiba-tiba anak ini sudah dikembalikan ke ibunya, ibu kandungnya. Nah, oleh ibu kandungnya dia juga tapi orang tua sama pacarnya ini, bapak sama pacarnya ini nggak jujur kalau terapi itu di sini, nggak jujur ya. Tetapi ibu ini cari di Google, nanyain, akhirnya ketemu tempat ini di sini. Jadi cerita di sana terbongkar kalau anak ini sebenarnya bukan titipan, tapi memang anak dari ibu orang tua ini. Kemarin-kemarin kan dia cerita bapaknya, ini anak ditinggal seperti itu, bla 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 bla. Saya kan terharu, Pak, seorang bapak loh, katanya dia membujang sampai umur 35 tahun hanya untuk melayani anak ini yang sekarang berusia 14 tahun. Kan saya apresiasi itu, Pak, ternyata saya dibohongi. Itu yang buat saya sedih banget. Kok tega anak kandung nggak diakui gitu. Lanjut sampai sekarang anak ini masih dalam pembelajaran dari kami. Sudah mulai duduk tenang. Kan kalau dia dengan orang tua kandungnya kan beda caranya, Pak. Orang tua memang ibu yang sudah lama cari-cari anak ini, beda caranya. Jadi anak ini lebih tenang dia sekarang, tidak menangis terus tuh. Dan hati-hati
mempunyai seorang anak yang spesial, jangan pernah melakukan hal-hal yang memang berhubungan dengan keluarga itu, artinya kan anak ini cenderung meniru. Itulah yang terjadi sama anak ini. Nah, menirunya sangat kuat. Jadi saya di sini juga awal-awalnya sangat parah karena anak ini meniru gitu. Ada boneka cewek dia tumpuk seperti itu. Jadi saya sedih sampai saya tanya bapaknya, Pak, apakah pernah ini sama ibu dilihat? Bapaknya diam, ibunya yang ngucap tidak pernah. Buktinya anaknya paham yang seperti itu. Berarti kan semuanya berawal dari sana. Tapi semenjak diasuh oleh ibu kandungnya, karena ibu kandungnya sendiri dan fokus ke anak ini, tidak pernah dilihat perilaku yang seperti itu. Anaknya tidak meniru, dia biasa dia menjalani. Kalau orang tua yang anaknya menyekolahkan anaknya di terapi di sini, dia harus melewati proses yang namanya terapi individu. Lewat terapi individu lah kita bisa tahu apa anak ini bisa masuk kelas atau tidak. Dan proses untuk masuk di sini juga kami lihat-lihat ya, karena kami masih subsidi silang. Kalau memang perlu kami bantu biayanya. Alamat kami ada di Jalan Kenaro nomor 2 Peguyangan Denpasar. Kalau ada yang ingin donasi ke tempat kami yang memang paham dunia kami terima dengan tangan terbuka. Baju pun kami terima, apapun itu kami terima. Kalau baju kami biasanya kasih ke anak-anak kami langsung, sisanya kalau memang nggak dipakai kami gunakan untuk materi pembelajaran di sini. Anak-anak belajar membalikkan baju, melipat, menyetrika seperti itu. Seandainya ada donasi berupa ini berupa materi, kami gunakan untuk perbaikan-perbaikan di samping untuk menunjang operasional kami. Nah, kalau misalnya seperti yang lain-lain untuk sembako kami kembalikan lagi untuk anak-anak karena anak-anak makan di sini. Terus kalau yang lain-lain seperti misalnya kalau kami dikasih sayur, kita olah sama anak-anak karena anak-anak juga belajar cooking class, mau motong, mau ngupas seperti itu. Seandainya anak-anak di sini juga belajar mandi, gosok gigi, kami juga perlu yang namanya alat-alat bina-bini seperti itu, seperti sabun, odol seperti itu, handuk. Mereka kalau habis cuci gini mereka belajar menggantung handuknya seperti itu, Pak. Menjemur handuknya seperti itu. Saran saya untuk orang tua, seandainya melihat anaknya lain daripada temannya yang lain, segeralah berkunjungi dokter tumbuh kembang anak yang ada di daerah masing-masing. Dokter tumbuh kembang anak bisa memprediksi kemana arah selanjutnya anak tersebut diarahkan. Jangan malu punya anak seperti itu. Kalau harus dari awal kita terapi biar kita bisa mengejar ketertinggalan anak dengan anak lainnya. Iya, dunia ngapain berakhir. Masih banyak solusi, masih banyak yang jelek, lebih jelek dari itu juga ada, lebih parah dari itu juga. Tetap syukuri apa yang ada. Ari, salah. Buat kakek kecil ya, Dek. Ari, Nih, 2 kampil beras nih, bawangnya lagi ini mengungkap. bikin lihat bikin Nah. Ari. Ari, Anak-anak yang mengisi ya, Dek ya. Nih, Ari, berapa Ari. dapat, Bun? Tuh. Ini 50 kilo bagi 2, 25 bungkus. Stretching garis dari atas ke bawah. Nah, pintar. Terus, pintar. Tuh, pelan-pelan. Pegang pensilnya yang bagus biar kuat. Ayo. Oke, ayo. Pintar. Terus. Pintar. Jangan males-males ya. Ayo selesaikan, Mang. Duk. Nah, ayo selesaikan.